Cukup menarik dikatakan bahwa hati bangsa ini telah menebal. Ternyata yang dimaksud dengan telah menebal ini bahwa hati dari bangsa itu semua sudah diselubungi dengan selaput-selaput yang terus menutupi hatinya sehingga dia menebal. Berbicara menebal berarti ada lapisan-lapisan yang membuat hati itu tidak peka kembali. Saudara, pada mulanya kita semua memang peka, tetapi ketika kita mendengar apa yang kita dengar selama ini, itu membuat hati kita tertutup dengan selaput yang ada. Saudara, begitu pula dengan bangsa ini, dengan orang-orang pada saat itu. Mereka semua datang mendengarkan pengajaran Yesus karena mereka punya harapan, hidup mereka dipulihkan. Mereka dibebaskan dari penjajahan. Bahkan mereka berharap bahwa Yesus menjadi raja sehingga bisa memulihkan bangsa Israel. Saudara, justru Yesus mengatakan bahwa hati mereka telah menebal. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai mendengar dan didengar. Di dalam kehidupan kita sejak kecil, apalagi dalam kehidupan kekristenan, tidak terlepas dari kata mendengar dan didengar. Kehidupan seorang Kristen tidak bisa dihindari dari apa yang dia dengar. Saudara, di dalam kehidupan kita, sejak kita kecil sampai kita dewasa, apa yang kita dengar di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, bahkan ketika kita mendengarkan musik, obrolan-obrolan dari orang lain, itu semua mempengaruhi pola bangunan berpikir kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita dengar selama ini, itu yang membuat hidup kita memiliki respon bagaimana nantinya. Semua itu mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, mari sebelum kita melanjutkan nih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 13 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ini, kita menyadari bahwa di perikop ini, semua orang banyak pada saat itu bersama dengan murid-murid Yesus Kristus sedang mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kepada mereka dengan perumpamaan, saudara. Nah, murid-murid berkata kepada Yesus, kenapa dia mengajar dengan perumpamaan? Karena banyak orang yang tidak mengerti akan perumpamaan tersebut. Sehingga Yesus menjawab bahwa hati bangsa ini telah menebal. Cukup menarik dikatakan bahwa hati bangsa ini telah menebal. Ternyata yang dimaksud dengan telah menebal ini bahwa hati dari bangsa itu semua sudah diselubungi dengan selaput-selaput yang terus menutupi hatinya sehingga dia menebal. Berbicara menebal berarti ada lapisan-lapisan yang membuat hati itu tidak peka kembali. Saudara, pada mulanya kita semua memang peka, tetapi ketika kita mendengar apa yang kita dengar selama ini, itu membuat hati kita tertutup dengan selaput yang ada. Saudara, begitu pula dengan bangsa ini, dengan orang-orang pada saat itu. Mereka semua datang mendengarkan pengajaran Yesus karena mereka punya harapan, hidup mereka dipulihkan. Mereka dibebaskan dari penjajahan. Bahkan mereka berharap bahwa Yesus menjadi raja sehingga bisa memulihkan bangsa Israel. Saudara, justru Yesus mengatakan bahwa hati mereka telah menebal. Ketika dikatakan telah menebal, pasti telinganya berat mendengar. Saudara, dalam kehidupan kita, sejak kita kecil,
Kita tidak pernah menyadari dan tidak pernah menjaga. Bahkan kita senang sekali mendengar pembicaraan orang, bahkan gosip, pembicaraan-pembicaraan yang tidak membangun iman kita. Itu yang kita dengar. Itu yang kita serap. Justru itu semua mempengaruhi respon kita di dalam berperilaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mendengar, coba, berapa banyak kita mendengar saat ini? Hampir setiap hari kita mendengar. Apakah kita menjaga apa yang kita dengar, saudara? Ketika kita hatinya menebal, justru kita tidak pernah mau mendengar apa yang menyukakan hati Bapa di surga. Di dalam kehidupan kita, yang kita mau dengar semuanya yang menyenangkan daging kita. Saudara, mari. Ketika kita berbicara menebal di sini, dikatakan bahwa dia seperti ada selaput, sehingga tidak ada sensitivitas lagi. Hatinya tidak punya sensitif lagi. Sama, ketika kita punya anggota tubuh, mungkin ada semacam kapalan. Nah, kapalan tersebut membuat kulit kita itu tidak merasakan, karena tebal kulitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari itu bertumbuh kulit. Terus semakin menebal, semakin menebal, semakin menebal. Sehingga kulit yang ada timbul tersebut, kulit yang keras tersebut, itu tidak lagi sensitif. Sehingga dia kurang peka untuk merasakan. Begitu pula dengan hati manusia. Ketika dia mendengar segala tawaran dunia ini yang menyenangkan dagingnya, dia mendengar segala kenikmatan dunia ini, itu menyenangkan hatinya. Kenapa? Karena sejak kecil mungkin dia mengalami kesulitan. Sejak kecil dia mendengar bagaimana orang tua mengajarkan bahwa dia harus sukses, dia harus jadi orang, dia harus berhasil. Ini yang membuat pola bangunan berpikir dia bahwa dia harus mengejar segala kenyamanan dunia ini. Saudara, begitu penting apa yang kita dengar. Di dalam kehidupan ini, kalau kita melihat mungkin banyak anak-anak kecil, coba perhatikan perkataan dia. Mungkin kata-katanya itu kata-kata yang kotor. Kata-katanya itu kata-kata yang tidak baik. Kenapa bisa sebagai seorang anak kecil, dia bisa mengatakan perkataan-perkataan yang tidak layak dia ucapkan? Hal ini terjadi dikarenakan di dalam kehidupan dia sehari-hari yang dia dengar, entah itu lingkungan keluarganya, entah itu lingkungan di mana tempat dia tinggal, entah itu juga bersama dengan teman-teman pergaulannya, yang dia dengar setiap hari, kalau itu makian, kalau itu perkataan-perkataan kotor, itu semua terekam di dalam otaknya dia. Sehingga di dalam perilaku dia, ketika dia mendapat segala himpitan, mendapat masalah, mungkin terganggu jiwanya, perasaannya, perkataan-perkataan itu keluar karena apa yang dia dengar. Saudara, tidak heran anak kecil bisa obrolannya, omongannya itu jorok dan kotor. Karena dia mendengar dan dia melihat setiap hari apa yang dia dengar itu yang dia serap. Di dalam kehidupan kita, kalau setiap saat yang kita dengar adalah tawaran dunia, kita harus kaya, kita harus sukses, kita harus berhasil, bahkan kita harus menikmati segala kenyamanan dunia ini. Tetapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk di kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah setiap orang tua sekarang mengajarkan kepada kita, ayo mempersiapkan diri kita supaya kita bisa punya karakter seperti Kristus? Justru kalau kita mengingat masa-masa dulu, bagaimana orang tua kita mungkin mengajarkan kita, ayo kita harus sukses, harus jadi orang. Patokannya jadi orang adalah punya kekayaan, punya jabatan, punya perusahaan, mungkin uangnya banyak. Ini yang menjadi patokan. Ini yang selalu dicekokin, saudara. Di dalam kehidupan kekristenan, ini sangat penting. Kita harus menjaga apa yang masuk melalui pendengaran kita. Ketika kita tidak menjaga apa yang masuk melalui pendengaran kita, ini akan merekam. Lalu bagaimana sekarang sebagai orang percaya? Saudara dan saya, kita harus memiliki karakter Kristus. Justru, salah satu caranya kita harus menjaga telinga kita supaya kita tidak perlu lagi mendengar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Perkataan-perkataan yang tidak layak untuk menyukakan hati Bapa di surga. Seharusnya sekarang kita jaga. Kita hanya mau mendengar yang menyenangkan hati dan perasaan Tuhan saja. Saudara, ini tugas kita, tugas saudara. Mari,
Saya mengajak mulai sekarang kita jaga telinga kita. Jangan kita biarkan kita mendengar hal-hal yang tidak menyukakan hati Bapa di surga, tetapi menyenangkan jiwa kita, menyenangkan batin kita dan perasaan kita, bahkan menyenangkan daging kita. Inilah waktunya saudara. Tidak banyak waktu buat kita. Waktu kita sangat singkat. Justru kita harus menjaga sekarang bagaimana kita bisa mengarahkan, memindahkan hati kita untuk mencapai ke tempat yang Tuhan janjikan di kerajaan surga. Mulai hari ini saudara, kesempatan yang begitu singkat, kita harus ambil bagian untuk menjaga pendengaran kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.